Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur sekali kita dapat kembali beribadah pada hari Minggu ini. Ya, sekalipun melalui video untuk renungan firman Tuhan pada saat ini, tetapi kita harus tetap bersyukur bahwa apapun yang terjadi pasti akan Tuhan mempunyai maksud yang indah bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini adalah Tuhan yang lebih tahu. Nah, saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan ini yang terambil dari kitab Ayub. Kita akan belajar dari kisahnya Ayub. Ya, nats firman Tuhan yang akan mendasari untuk renungan firman Tuhan pada saat ini adalah Ayub 1 ayat 20-22. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pada saat ini masih menghadapi situasi yang sulit. Pandemi COVID-19 ternyata belum selesai. Bahkan sekarang muncul varian baru, Omikron. Ya, meskipun sudah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi pandemi ini, ternyata kesulitannya, dampaknya masih kita rasakan. Padahal program vaksin sudah dijalankan juga. Ada yang sudah vaksin 2 kali, bahkan sudah ada yang menerima vaksin booster. Namun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti situasi yang seperti sekarang ini dapat digunakan untuk menjadi pembenaran, untuk saling menyalahkan dan saling menghujat, apalagi menyebarkan fitnah. Tidak ada alasan bagi siapapun di dalam situasi seperti saat ini untuk melakukan hal yang kurang patut, melakukan tindakan tercela, baik itu melalui perkataan maupun perbuatan dosa. Sebagai orang Kristen tentu kita percaya bahwa dengan menjalani hidup yang benar sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, maka keadaan hidup kita akan baik-baik saja. Setidaknya itu yang diyakini oleh kita semua sebagian besar orang Kristen. Namun, di tengah kondisi yang seperti saat ini, yang membuat keadaan kita merasa tidak baik-baik saja, padahal kita merasa sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, bagaimana sikap kita? Bagaimana tanggapan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita bahwa akan ada banyak cobaan atau masalah jika kita memutuskan untuk hidup benar, memutuskan untuk hidup menurut petunjuk firman Tuhan, memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Termasuk masalah pandemi seperti sekarang ini, salah satu cobaan yang tentunya tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hindari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi sulit yang demikian, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita harus bersikap? Kita akan bersama-sama belajar dari kisahnya Ayub. Kita akan merenungkan bersama-sama apa yang terjadi pada Ayub dan bagaimana Ayub menyikapi penderitaan atau masalah yang dia alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulisan kitab Ayub bukan untuk menjelaskan kepada kita kenapa orang yang hidup benar, orang percaya bisa menderita. Memang orang benar pasti diberkati, tetapi bukan berarti tidak akan pernah mengalami masalah. Bukan berarti tidak akan pernah mengalami pencobaan. Kita harus belajar dari Ayub. Firman Tuhan mengatakan Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1. Ayub adalah seorang yang terhormat, seorang yang berkarakter positif, dan orang yang secara moral tidak tercemar. Nah, dengan kata lain, Ayub adalah orang benar di hadapan Allah. Nah, dengan pribadi Ayub yang demikian, tentu bagi kita lucu, gitu. Kenapa kok Ayub malah menderita? Seharusnya hidupnya kan jauh dari masalah. Namun, ternyata Tuhan mengizinkan Ayub untuk mengalami masalah yang tidak kita duga. Bahkan masalahnya begitu banyak.
Masalah-masalah atau cobaan yang dialami Ayub itu kalau digambarkan itu kalau boleh disingkat dengan satu kata, ngeri. Cobaan yang pertama, 500 pasang lembu, 500 keledai betina yang dia miliki dirampas oleh orang Sheba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumlah ternak itu pada zaman itu menunjukkan status sosial. Nah, ternak yang banyak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kaya. Nah, 500 pasang lembunya dirampas. Bayangkan nilainya berapa miliar itu kalau zaman sekarang. Tidak hanya itu, ternaknya yang lain, 7.000 ekor kambingnya beserta penjaganya mati tersambar petir. 3.000 untanya dan juga penjaganya diserang oleh orang-orang Kasdim. Tidak hanya ternaknya, penderitaan yang dialami Ayub adalah anak-anaknya. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuannya harus mati tertimpa bangunan ketika mereka sedang berpesta. Tidak cukup sampai di situ, penderitaan Ayub dialami di tubuh fisiknya. Dia mengalami sakit bara yang begitu gatal. Ayub bahkan menggaruknya pun pakai beling. Istrinya Ayub yang seharusnya mendampingi Ayub, menguatkan Ayub, mendukung Ayub, itu pun juga menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah, membujuk Ayub untuk mengutuki Allah, meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi Ayub mungkin kita sudah frustasi, sangat tertekan, sangat sedih sekali kita. Tidak hanya sampai di situ, sahabat-sahabat Ayub datang dari jauh, tahu bahwa Ayub mengalami penderitaan itu, mereka datang. Mereka menasihati Ayub. Tetapi nasihatnya bukannya menghibur, bukannya menguatkan, tetapi malah justru menuduh Ayub yang bukan-bukan. Elifas menuduh Ayub sebagai seorang yang munafik, sombong, orang yang tidak adil. Ayub adalah orang berdosa sehingga dia dihukum Allah dengan penderitaan itu. Bildad pun juga demikian. Dia menuduh Ayub berbuat dosa. Dia menuduh Ayub tidak percaya kepada Allah. Anaknya berdosa, harus mati. Kemudian Sofar juga demikian. Sofar menuduh Ayub itu omong kosong. Apa yang diperkatakan Ayub, apa yang dilakukan Ayub itu omong kosong. Ayub sering berbuat jahat, makanya dia dihukum Tuhan. Ketiga sahabat Ayub mencela demikian kepada Ayub. Masih ada lagi satu sahabat Elihu, tetapi perkataannya memang tidak menyakitkan, tetapi dia juga menyalahkan Ayub. Ya mungkin pada saat itu Ayub sudah bingung, tertekan. Dia mungkin keceplosan, meminta keadilan Tuhan. Ya, protes kepada Tuhan mungkin. Kenapa Tuhan tidak berbuat adil kepada dirinya? Padahal Ayub merasa dia tidak berbuat salah. Tetapi Elihu di sini juga memberikan pengertian kepada Ayub. Mungkin saja penderitaan yang dialami Ayub adalah satu ujian, satu cobaan untuk menguji keimanan Ayub, untuk menguji kesetiaan Ayub. Atau bisa jadi penderitaan yang dialami Ayub itu satu peringatan supaya Ayub di masa depan tidak melakukan perbuatan yang lebih jahat lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat ambil pelajaran dari kisah yang dialami oleh Ayub ini. Pelajaran dari penderitaan Ayub ini. Yang pertama, Ayub tetap memuji Tuhan dan hidup benar. Kita tadi sudah simak di Ayub 1 ayat 21 dan 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di tengah kondisi yang begitu berat bagi Ayub, penderitaan yang dialami, dia tetap memuji Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini menunjukkan bagaimana sikap Ayub ketika dia menghadapi penderitaan itu. Dia tetap setia, dia tetap
berbuat benar, tidak berdosa, dia tidak menuduh Allah. Mungkin sempat Ayub berpikir Allah berbuat kurang adil kepadanya, tetapi dia akhirnya menyesal. Di dalam keadaan yang susah, biasanya kita akan sangat berat untuk memuji Tuhan. Ketika ada masalah yang bertubi-tubi datang kepada kita, mungkin untuk memuji Tuhan kita akan terasa berat. Tetapi di sini ditunjukkan kepada kita, sekalipun Ayub sangat menderita, dia tetap memuji Allah. Dia tetap menjaga hidupnya supaya hidupnya tetap benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin penderitaan yang kita alami tidak bisa kita hindarkan. Ya, kita mengalami secara tidak sengaja atau mengalaminya secara tiba-tiba. Di dalam situasi yang seperti itu akan lebih banyak godaan untuk berbuat dosa. Baik itu melalui perkataan, baik itu melalui perbuatan. Bahkan lebih buruknya lagi, dalam situasi yang sulit sangat berat, kita pun bisa saja menuduh Tuhan berbuat tidak adil kalau kita tidak menjaga sikap kita, tidak menjaga hati kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, poin yang kedua yang bisa kita lihat dari Ayub adalah Ayub berserah dan berdoa kepada Tuhan. Di tengah kondisi penderitaan yang dia alami, Ayub berserah, Ayub berdoa kepada Tuhan. Mungkin secara manusiawi Ayub hendak juga ingin membela dirinya. Kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa ini terjadi kepadaku? Kenapa penderitaan ini terjadi padaku? Padahal aku sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Padahal aku sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin Ayub juga ingin membela diri, menunjukkan dirinya tidak bersalah. Itu terlihat dari tanggapannya atas perkataan-perkataan teman-temannya, atas tuduhan-tuduhan dari sahabat-sahabatnya mengenai kondisi yang terjadi pada dirinya. Mungkin Ayub juga sempat menuduh Allah berbuat tidak adil, keceplosan tadi saya katakan. Tapi pada akhirnya Ayub menyesal, karena ia menyadari bahwa dirinya terbatas untuk mengerti seluruh hikmat Allah, untuk mengerti seluruh rencana Allah. Mungkin bagi Ayub itu terbatas. Ayub menyesali apa yang dia lakukan. Dan pada akhirnya dia menyesal dan dia lebih memilih tetap setia kepada Tuhan, mempercayai Allah, mempercayai bahwa yang dilakukan Allah, Allah lebih tahu. Bahwa Allah lah yang lebih tahu atas apa yang terjadi pada dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini firman Tuhan juga menunjukkan kepada kita bahwa lebih penting bagi kita untuk menyikapi penderitaan itu dengan benar ketimbang kita mencari alasan, mencari jawaban kenapa kita mengalami penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah membenarkan tindakan Ayub yang tetap berserah kepada Allah, yaitu di dalam penderitaannya Ayub mau datang, mau berdoa kepada Allah, mau minta jawaban daripada Allah. Dia membawa pergumulannya kepada Allah, dia membawa permasalahannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin masalah yang kita hadapi itu terlalu berat bagi kita. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan pasti akan selalu ada jalan keluar. Dan poin yang ketiga, Allah tetap peduli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub adalah orang benar. Ayub perilakunya saleh, tetapi oleh Tuhan juga diizinkan untuk mengalami penderitaan. Namun bukan berarti Allah hendak menghukum Ayub atau Allah menginginkan Ayub itu menderita. Bukan karena itu. Bukan seperti yang dituduhkan oleh teman-teman Ayub, oleh sahabat-sahabat Ayub, bahwa Ayub mengalami penderitaan karena dosanya. Tidak. Bukan itu. Tetapi firman Tuhan lebih menunjukkan kepada kita melalui apa yang dialami oleh Ayub, bagaimana kita harus menyikapi, bagaimana kita harus bersikap di dalam penderitaan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun Ayub menderita, Allah tetap peduli kepadanya. Dan pada akhirnya, oleh karena kemurahan Tuhan, keadaan Ayub pun dipulihkan. Begitu pula dengan kita. Mungkin masalah kita yang kita alami sekarang kita nggak habis pikir, kok nggak selesai-selesai.
kita nggak tahu bagaimana jalan keluarnya, bawa itu kepada Tuhan. Doakan itu, bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan peduli kepada kita. Pasti Tuhan juga akan menyatakan kebaikannya kepada kita, menyatakan kemurahannya kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai penutup atas renungan yang singkat ini, mari kita mengulang, kita melihat apa yang sudah dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Masa lalu, kesulitan-kesulitan yang sudah kita alami di masa lalu, kita sanggup selesaikan bersama Tuhan. Begitu pula saat ini juga. Mungkin rasanya kok lama sekali masalahnya nggak selesai. Ya, penderitaan atau masalah bisa saja menghampiri siapapun, tidak terkecuali menghampiri kita orang percaya. Mungkin di tengah masalah yang kita alami itu, kita merasa Allah kok tidak adil. Tetapi dari kisahnya Ayub ini, kita diajak untuk memahami bahwa Tuhan yang lebih tahu atas kondisi yang terjadi di dalam hidup kita, atas apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Saat ada penderitaan, saat ada masalah, kita harus tetap menjaga sikap hidup kita, menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus berserah, setia kepada Tuhan. Kita bawa masalah kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Ayub melakukan itu dan Tuhan membenarkannya. Ya, ketika kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan, minta solusi kepada Tuhan. Ya, mari, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang tetap peduli kepada kita. Dia pasti akan menolong kita ketika kita datang kepadanya, ketika kita tetap setia kepadanya, ketika kita tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.